Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan Syarif Hidayatullah dari program studi ekonomi syariah semester 9. Jadi pada video kali ini saya akan membuat sebuah presentasi dari PowerPoint sebagai bentuk ujian tengah semester dalam mata kuliah bisnis digital. Jadi produk yang saya angkat pada video kali ini yakni tentang krisbu atau keripik ampas tebu. Nah, jadi teman-teman kita akan melihat daripada krisbu itu sendiri. Jadi keripik ampas tebu itu ada dua latar belakang mengapa mengambil produk ini. Yang pertama, tebu adalah tumbuhan yang sangat mudah kita jumpai khususnya di daerah Sulawesi Tenggara, seperti di pedesaan maupun di perkotaan. Yang kedua, alasan kami memilih ampas tebu karena masih sangat banyak orang yang belum tahu bahwa ampas tebu ternyata dapat diolah menjadi makanan, bahkan dapat menjadi sumber penghasilan. Nah, gitu. Nah, terus selanjutnya, jadi ada dua. Yang pertama adalah kandungan gizi. Nah, ampas tebu mengandung protein kasar itu 3,1%, lemak kasar 1,5%, abu 8,8%, 51,7%, dan serat kasar itu 34,9%. Nah, dan adapun manfaat daripada ampas tebu, tebu mengandung serat yang baik untuk melancarkan pencernaan. Nah, serat pangan pada tebu diketahui baik untuk mengatasi gangguan pencernaan, jadi seperti sembelit. Nah, gitu. Jadi kalau teman-teman mengalami gangguan pencernaan, nah itu bisa menggunakan daripada ampas tebu itu sendiri. Nah, kemudian alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan keripik ampas tebu yakni yang pertama pisau, baskom, wajan atau sendok wajan, ulekan, dan kukusan. Nah, kemudian bahan yang digunakan itu ampas tebu, tepung kanji, tepung beras, tepung terigu, masako, garam, bawang putih, dan daun jeruk, dan antaka. Gitu. Jadi itu alat dan bahan yang digunakan pada pembuatan krisbu. Nah, kemudian kita lanjut kepada cara membuat daripada krisbu. Kumpulkan semua bahan, itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua, ambil ampas tebu, kemudian dijemur sampai kering. Setelah itu ampas tebu di blender sampai halus. Setelah itu ampas tebu yang telah halus kemudian kita jemur kembali. Nah, yang ketiga, buat adonan sebagai campuran dari tepung kanji, tepung beras, dan tepung terigu. Kemudian campur dengan bawang putih yang telah dihaluskan. Kemudian yang keempat, campur ampas tebu yang sudah halus dengan adonan serta irisan daun jeruk. Kemudian adonan dikukus dan diblender sampai tipis. Setelah dikukus, kemudian diangkat dan dijemur. Setelah dijemur, adonan yang telah kering digunting menyerupai basreng. Setelah itu digoreng dan dicampur dengan bumbu. Nah, gitu. Nah, kemudian jadi dalam tugas mata kuliah kali ini saya akan mengangkat sebagai platform Instagram ADS. Sebenarnya krisbu ini telah dipromosikan melalui story-story WhatsApp. Namun kemudian di PowerPoint saya kali ini, di tugas saya pada kali ini itu meningkatkan promosi melalui platform Instagram ADS. Jadi melalui story dan semacamnya. Jadi yang pertama, Instagram adalah salah satu platform media sosial terpopuler di dunia, menawarkan berbagai fitur yang menarik bagi penggunanya. Jadi kita akan menjelajah konsep dasar Instagram, sejarah perkembangan daripada Instagram tersebut. Gitu. Kemudian sejarah perkembangan Instagram. Instagram dimulai pada tahun 2010 ketika dua orang pendiri, Kevin Systrom dan Mike Krieger, memutuskan untuk menciptakan aplikasi berbagi foto. Jadi pertamanya aplikasi ini didirikan dalam tujuan untuk dapat berbagi foto. Kemudian nama Instagram sendiri adalah singkatan dari dua kata, instant dan kamera, yang berarti kamera instan, dan telegram yang berarti pesan singkat. Konsep awal Instagram adalah memberikan pengguna kemampuan untuk berbagi foto dan cepat dan mudah, mirip dengan kamera instan. Gitu. Selanjutnya
fungsi daripada Instagram dalam interaksi sosial. Jadi kali ini kita akan membuat dalam produk ini, platform Instagram ADS itu dapat berbagi foto dan video. Itu kita bisa melakukan promosi Krisbu melalui item pertama ini, yaitu berbagi foto dan video. Jadi dalam bentuk berbagi foto dan video itu kita bisa men-share atau mensosialisasikan produk apa yang kita jual. Kemudian yang kedua, menyampaikan pesan melalui story. Jadi di story juga kita bisa mempromosikan terkait masalah Krisbu. Kemudian interaksi melalui like, komentar, dan direct message. Jadi dalam fitur yang ketiga ini kita juga dapat memposting produk yang telah kita tentukan. Kemudian kita bisa melakukan interaksi melalui komentar ataupun direct message. Gitu. Selanjutnya, fungsi Instagram dalam promosi dan bisnis. Yang pertama, membangun brand awareness. Instagram merupakan berbagai cara bagi brand untuk membangun kesadaran merek melalui unggahan rutin dan konten yang menarik. Sebuah bisnis dapat menarik minat dan perhatian dari pengikutnya. Selain itu, fitur story dan fitur live juga memungkinkan brand berinteraksi secara langsung dengan pengikut, menciptakan hubungan yang lebih personal dan otentik. Jadi pada membangun brand awareness ini kita bisa memperlihatkan secara langsung, secara story ataupun live atau langsung itu terkait masalah mempromosikan brand yang kita ingin jual. Kemudian meningkatkan engagement dengan pengguna. Salah satu kunci kesuksesan dalam pemasaran di Instagram adalah meningkatkan tingkat engagement dengan pengguna dengan memberikan konten yang relevan, interaktif, dan menghibur. Sebuah brand merangsang respon dari tingkat engagement yang tidak membantu memperluas jalan dan meningkatkan pasibilitas. Jadi dalam fitur yang kedua ini kita bisa meyakinkan pelanggan atau konsumen bahwa produk kita ini menarik dan dapat menjadi brand yang baik dan juga enak ataupun dapat kita nikmati dalam keseharian kita. Gitu. Jadi yang kedua ini adalah bentuk daripada untuk meyakinkan pelanggan bahwa produk ini memang baik untuk konsumen dan baik untuk dikonsumsi. Jadi mungkin ini saja presentasi PowerPoint terkait masalah produk Krisbu melalui platform Instagram ADS. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.